menyebabkan sampah yang menggunung. Sampah menumpuk di jalanan Tumpukan sampah plastik mengambang di empang dekat permukiman kawasan Marunda. Penuhi sampah di sepanjang pantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Nurlaila Septiani. Saya dari Institut Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang. Saya dari Prodi PGMI semester 2. Di sini saya akan menyampaikan tentang kasus sampah plastik di Indonesia. Mata kuliah Civic Education yang diampu oleh Bapak Muhammad Imaduddin MM. Tahukah kamu, Indonesia adalah salah satu dari 10 negara penghasil sampah terbesar di dunia. Dilansir dari Databox Katadata Co.id. Pada tahun 2020, Indonesia berada di peringkat kelima negara penyumbang sampah terbesar di dunia. Hal ini tercatat dalam laporan Bank Dunia yang bertajuk The Atlas of Sustainable Development Goals 2023. Menurut laporan tersebut, pada tahun 2020, Indonesia memproduksi sekitar 65,2 juta ton sampah. Adapun faktor-faktor penyebab penumpukan sampah antara lain adalah 1. Meningkatnya konsumsi oleh manusia. Dengan meningkatnya konsumsi, maka sampah juga akan lebih meningkat jumlahnya. 2. Pengolahan sampah yang kurang bagus. Pengolahan sampah sangat penting agar penumpukan sampah bisa diminimalisir. 3. Rendahnya kesadaran dan pendidikan masyarakat. Ya, hal yang paling penting adalah kesadaran dan pendidikan masyarakat. Ini adalah faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya penumpukan sampah. Kesadaran kita terhadap lingkungan sangatlah minim. Kita seolah tidak peduli dengan sampah yang ada di sekitar kita. Seolah-olah itu adalah hal yang normal. Dampak sampah plastik bagi masyarakat. Penggunaan plastik telah meningkat sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Sayangnya, dampak negatifnya tidak hanya terasa pada lingkungan, tetapi juga berdampak bagi kesehatan masyarakat. Berikut dampak sampah plastik bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Yang pertama, pencemaran air. Sampah plastik yang dibuang sembarangan berpotensi merusak dan mencemari air. Pencemaran air akibat sampah menimbulkan dampak serius bagi masyarakat terhadap resiko kesehatan, kerugian ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Sampah yang dibuang sembarangan dapat mencemari sumber air bersih, meningkatkan resiko penyakit, dan merusak ekosistem perairan. Yang kedua, pencemaran tanah. Partikel mikroplastik, logam berat, dan zat kimia hasil dari proses penguraian plastik dapat masuk ke dalam lapisan tanah dan menempel pada tumbuhan yang kita konsumsi. Bukan itu saja, limbah berdampak pada penurunan kualitas pada tanaman, karena tanaman tersebut menyerap limbah beracun yang ada dalam tanah. 1. Penurunan kualitas tanah membuat tumbuhan mati dan tercemar. Produktivitas panen tercemar, panen berkurang, bahkan sampai gagal panen. 3. Tanah mengandung plastik tidak dapat diurai. 4. Tidak adanya pertumbuhan mikroorganisme dan jamur yang dapat membantu penyerapan nutrien dari tanah oleh akar tumbuhan. Bukan hanya itu saja, hewan akan terkena dampaknya juga. Sayuran yang terkontaminasi oleh zat beracun dari tanah menyebabkan keracunan bagi yang mengkonsumsinya. Yang ketiga, pencemaran udara. Proses pembakaran sampah plastik secara terbuka menghasilkan polusi udara. Sampah plastik yang dibakar menghasilkan 75 jenis zat beracun yang terkumpul dalam asap dan dilepaskan. Partikel kecil dalam asap jika dihirup akan sangat mempengaruhi kesehatan manusia, terutama pernapasan. Menghirup asap dalam jangka panjang dan terus-menerus bisa menyebabkan masalah pernafasan seperti infeksi paru, bronkitis, dan alergi. Selain asap membakar sampah plastik secara terbuka akan menghasilkan residu abu yang mengandung logam beracun. Yang keempat, banjir. Banjir yang disebabkan oleh sampah terjadi karena saluran air seperti selokan, sungai, dan drain yang tersumbat oleh tumpukan sampah yang dibuang sembarangan.
Sampah, terutama plastik dan material, tidak mudah terurai, menghalangi aliran air sehingga saat hujan deras turun, air tidak bisa mengalir lancar dan meluap ke permukiman. Dampak dari banjir ini sangat merugikan lingkungan dan masyarakat, antara lain merusak ekosistem perairan, mencemari air bersih, dan menyebabkan penyebaran penyakit akibat air yang kotor. Bagi masyarakat, banjir juga dapat menghancurkan rumah, infrastruktur, serta mengganggu aktivitas sehari-hari dan perekonomian lokal. Solusi untuk memecahkan masalah sampah, pengolahan sampah melalui 3R. Pengolahan sampah plastik di Indonesia membutuhkan pengolahan secara komprehensif, dimulai dari rumah tangga, seperti melalui 3R, reduce, reuse, dan recycle. Yang pertama, reduce. Mengurangi sampah bisa dilakukan dengan cara membawa tumbler atau botol minum. Setiap tahun ada sebanyak 20 miliar ton botol plastik yang terbuang ke tempat sampah. Dengan membawa botol minum sendiri, kamu dapat mengurangi penggunaan botol plastik kemasan dan tentunya agar mengurangi sampah plastik. Yang kedua, membawa tas belanja pribadi. Kamu bisa menggunakan tas belanja setiap belanja ke pasar, supermarket, dan lain-lain. Tas belanja sangat membantu mengurangi penggunaan sampah plastik. Yang kedua, recycle atau mendaur ulang. Dengan cara mendaur ulang atau memanfaatkan kembali sampah, contohnya seperti sampah yang dapat didaur ulang meliputi kertas, plastik, logam, dan kaca. Daur ulang adalah sebuah pengolahan kembali sampah menjadi bahan baku baru yang dapat digunakan untuk membuat sebuah produk baru. Contohnya, membuat bunga dari sampah plastik. Yang ketiga, ada reuse, menggunakan kembali. Mengurangi sampah dengan cara pemanfaatan ulang. Contohnya, memanfaatkan botol bekas menjadi pot bunga, kotak pensil, mobil-mobil mainan, dan lain-lain. Sampah plastik di Indonesia menjadi masalah serius karena jumlahnya yang terus meningkat dan berdampak buruk bagi lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Setiap tahun, jutaan ton sampah dihasilkan, dan sebagian besar berakhir mencemari lautan. Dampaknya meliputi kerusakan ekosistem, bahaya mikroplastik bagi manusia, serta kerugian bagi sektor perikanan dan pariwisata. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan upaya bersama melalui penggunaan plastik sekali pakai, peningkatan daur ulang, dan edukasi masyarakat, serta penerapan kebijakan tentang pengolahan sampah yang mari sama-sama kita membentuk Indonesia yang bersih dan bebas dari sampah plastik. Sekian video tentang kasus sampah plastik di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.